kalian membayangkan bagaimana para pelaut Eropa berani mengarungi samudra yang luas dan belum dipetakan demi mencari harta karun dan kejayaan? Hari ini kita akan fokus pada salah satu kekuatan maritim besar pada masa itu, Portugal. Bersiaplah untuk menyelami kisah penjelajahan mereka dari ambisi mencari rempah-rempah hingga kolonialisme yang membekas di Indonesia. Mengapa sih bangsa Portugis sangat bersemangat untuk menjelajahi samudra? Yap, jawabannya dapat kita rangkum dalam 3 kata kunci: gold, glory, dan gospel. Yang pertama, gold, melambangkan keinginan untuk mencari kekayaan, terutama rempah-rempah yang sangat berharga di Eropa. Yang kedua, glory, tentang ambisi untuk meraih kejayaan dan menjadi penguasa maritim dunia. Dan ketiga, gospel, semangat untuk menyebarkan agama Kristen ke berbagai belahan dunia. Nah, khusus untuk Portugis dan juga Spanyol, persaingan mereka dalam mencari wilayah baru sangatlah sengit. Bahkan, mereka sampai membuat perjanjian internasional untuk membagi dunia. Apa saja ya perjanjian itu? Yang pertama adalah Perjanjian Tordesillas yang ditandatangani pada tanggal 7 Juni 1494. Nah, ini membagi dunia antara Spanyol dan Portugal dengan garis imajiner di Tanjung Verde, Afrika Barat. Kami ingin ambil yang di barat. Kami ingin ngambil yang di timur. Baiklah, Spanyol mendapatkan yang barat dan juga timur untuk Portugal. Untuk menyelesaikan sengketa ini dibuatlah perjanjian yang kedua, yaitu Perjanjian Saragossa yang ditandatangani pada tanggal 22 Juni tahun 1529. Perjanjian ini menetapkan garis demarkasi kedua, kali ini di belahan bumi timur. Dengan perjanjian Saragossa ini, Spanyol setuju untuk meninggalkan klaimnya atas Maluku dan mengalihkan fokusnya ke Filipina. Sementara Portugis mendapatkan hak penuh atas kepulauan rempah-rempah yang sangat berharga tersebut. Perjanjian-perjanjian ini menunjukkan bagaimana ambisi kolonial bangsa Eropa pada masa itu bahkan sampai membagi dunia secara arbitrer, tanpa mempertimbangkan sedikit pun keberadaan dan kedaulatan bangsa-bangsa di wilayah mereka. Kedatangan Portugis di wilayah Maluku pada dasarnya awal dari era kolonialisme di Indonesia. Meskipun Portugis tidak menguasai seluruh Nusantara, tindakan mereka membuka jalan bagi bangsa Eropa lain. Kolonialisme adalah penguasa suatu negara atau wilayah atau daerah lain dengan tujuan menguasai sumber daya alam, tenaga kerja, dan kekayaan wilayah tersebut demi kepentingan negara penjajah, terutama Belanda, untuk datang dan kemudian menjajah Indonesia dalam waktu yang lebih lama dengan dampak yang lebih luas. Adapun tokoh penjelajah samudra dari Portugis: 1. Vasco da Gama, 2. Ferdinand Magellan, 3. Bartolomeu Dias, 4. Pedro Alvarez Cabral, 5. João da Nova, 6. Diogo Cao, 7. Tristão de Cunha. Vasco da Gama adalah salah satu penjelajah Portugis yang paling terkenal dan berpengaruh. Pada tahun 1497, ia memimpin ekspedisi bersejarah yang membuka jalur laut langsung dari Eropa ke India. Ferdinand Magellan, meskipun dikenal sebagai penjelajah Spanyol, sebenarnya ia berasal dari Portugis loh. Pada tahun 1519, Magellan memulai pelayaran yang menjadi ekspedisi pertama yang berhasil mengelilingi dunia. Bartolomeu Dias adalah penjelajah Portugis yang dikenal karena pencapaiannya yang monumental dalam mengarungi ujung selatan benua Afrika, yang kemudian dikenal sebagai Tanjung Harapan. Pedro Alvarez Cabral dikenal karena penemuan Brazil pada tahun 1500. Dalam pelayarannya menuju India, Cabral secara tidak sengaja menemukan tanah yang kini dikenal sebagai Brazil. Lalu, bagaimana ya proses penjelajahan bangsa Portugis hingga sampai ke Indonesia? Penjelajahan dimulai ketika Portugis mengetahui di Asia Timur Jauh terdapat tanah yang kaya akan rempah-rempah. Oleh sebab itu, Raja Manuel I memanggil Vasco da Gama.
seorang pelaut berpengalaman untuk melakukan ekspedisi menjelajahi samudra. Penjelajahan Vasco da Gama dimulai pada tahun 1497 dari pelabuhan Lisabon sampai ke Tanjung Harapan. Di sana, Vasco da Gama menyewa pelaut bangsa Moor untuk menjadi petunjuk arah ke Asia Timur Jauh. Rombongan Vasco da Gama sampai di Calicut dan Goa, India pada tahun 1498. Lalu Portugis kembali mengirim ekspedisi lanjutan di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque untuk menuju wilayah Malacca. Dan pada tahun 1511, Alfonso berhasil menaklukkan Malacca. Setelah berhasil menaklukkan Malacca, Portugis kembali mengirim ekspedisi lanjutan yang dipimpin oleh Antonio de Abreu untuk ke wilayah Maluku. Pada tahun 1512, rombongan Antonio telah sampai di Maluku. Sanalah Portugis memulai hubungan dagang dan pengaruh dengan kerajaan lokal, terutama pada Kesultanan Ternate. Di Maluku, tepatnya di Ternate, Portugis berhasil mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, jadi untuk tokoh penjelajah Portugis yang sampai ke Indonesia adalah Alfonso de Albuquerque dan Antonio de Abreu. Inilah dia Alfonso de Albuquerque yang lahir pada tahun 1453 di Alhandra, Portugal. Ia adalah seorang tokoh penting dalam sejarah ekspansi kolonial Portugis di Asia. Ia juga dikenal sebagai seorang pelaut, navigator, dan administrator yang sangat ulung, yang memainkan peran kunci dalam pembentukan pemerintah kolonial Portugis di Asia. Berikutnya ada Antonio de Abreu. Dia adalah seorang navigator dan perwira angkatan laut Portugis yang lahir sekitar tahun 1480 di Madeira, Portugal. Ia dikenal karena memimpin ekspedisi Portugis pertama ke Kepulauan Rempah-Rempah Maluku pada tahun 1512. Ia juga berpartisipasi dalam penaklukan Malacca pada tahun 1511. Kalau untuk dampaknya tuh apa aja sih? Nah, jadi dampak terpenting dari kedatangan bangsa Portugis ke Indonesia ialah gangguan serta kekacauan jaringan perdagangan yang sebagian besar diakibatkan oleh penaklukan Malacca serta penyebaran agama Kristen di daerah Indonesia bagian timur. Nah, dengan ini kita bisa menemukan banyak sekali teman-teman kita yang beragama Kristen di daerah Indonesia bagian timur, teman-teman. Nah, itulah dia perjalanan kita menelusuri jejak bangsa Portugis di Indonesia. Mulai dari ambisi gold, glory, dan gospel, tokoh-tokoh penjelajah yang gagah, rute perjalanan yang menantang, serta dampak adanya cikal bakal kolonialisme di tanah air kita. Kejadian yang pertama adalah air tidak sih bapak. Kita adalah dulu. Loh, iya. Kami Nahdlatul Barat. She's like such a light. Udah nggak hafal.